dengar pendapat umum terkait dampak kebijakan moneter internasional terhadap suku bunga, nilai tukar, dan inflasi tahun 2023-2024 kami buka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 dan perang Rusia, Ukraina telah berdampak sangat luas atau yang sering kita dengar sebagai ekonomi white shock terhadap perekonomian kita, di mana disrupsi suplai akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina mendorong lonjakan harga komoditas global. Akibatnya, tekanan inflasi menjadi tinggi dan ini tidak dialami hanya di Indonesia, tapi juga banyak negara luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara maju menerapkan pengetatan kebijakan moneter yang agresif, termasuk di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa. Sebagai contoh, tekanan inflasi di Amerika Serikat mencapai 9,1% pada Juni 2022. Ini merupakan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dan untuk meresponsnya, The Fed menaikkan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dari 0,25% per Januari 2022 menjadi 2,50% per Juli 2022. Kenaikan suku bunga terus berlanjut sampai tahun 2023. The Fed dalam pertemuan federal yang tahun Maret 2023 yang lalu kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 hingga 5%. Selain itu, The Fed juga melakukan kontraksi balance sheet sebagai bagian dari pengetatan kebijakan moneternya. Secara historis, hal ini akan berdampak pada naiknya volatilitas sektor keuangan global, mendorong capital outflow di negara berkembang, meningkatkan biaya hutang, dan mendorong apresiasi US dollar. Tidak bisa dihindari, tren inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter akan berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan publikasi World Economic Outlook Juli 2022, pertumbuhan global di tahun 2023 diprediksi di tingkat 2,9%, turun signifikan dari proyeksi April 2022 di tingkat 3,6%. Sementara itu, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi global 2022 di titik 3,4%, melambat ke 2,9% di tahun 2023. Dan akan naik kembali ke 3,1% di tahun 2024. Tetapi sikap optimis terhadap pemulihan ekonomi global tetap ada, seiring dengan membaiknya perekonomian Tiongkok dan Eropa. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi didorong kenaikan ekspor serta semakin membaiknya permintaan domestik, khususnya konsumsi swasta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal keempat tahun 2022 tercatat tinggi sebesar 5,61% year on year, dengan total di tahun 2022 tercatat 5,31%. Jauh meningkat di tahun 2021 sebesar 3,7%. Momentum pemulihan ekonomi perlu terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai angka 5% tetap bisa terjaga seperti sebelum yang terjadi krisis. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, sebagai otoritas moneter yang menjaga laju inflasi, kebijakan Bank Indonesia harus tetap responsif dan antisipatif terhadap kondisi kebijakan moneter global. Keputusan BI untuk menetapkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% cukup memadai untuk menjaga inflasi inti di kisaran 3% plus minus 1% pada semester 1 tahun 2023, dan inflasi indeks harga konsumen kembali ke kisaran 3% plus minus 1% pada semester 2 2023. Saya sangat mengapresiasi berbagai kebijakan Bank Indonesia seperti burden sharing dan pelunasan utang luar negeri kita yang akan jatuh tempo. Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang juga diperkuat guna mengendalikan inflasi kiriman, imported inflation, dan memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar. Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di titik 14.945 rupiah
per USD sedikit menguat jika dibandingkan kemarin. Hal ini diantaranya disebabkan oleh rendahnya kinerja Purchasing Manager Index, PMI, sektor manufaktur Amerika Serikat. Selanjutnya, inflasi indeks harga konsumen Maret 2023 tercatat sebesar 4,97% year on year, sedikit turun dibandingkan dengan inflasi indeks harga konsumen Februari sebesar 5,47%. Inflasi inti melambat menjadi 3,09%, dipengaruhi ekspektasi inflasi yang menurun, tekanan imported inflation yang terkendali, dan pasokan agregat yang memadai dalam respons kenaikan permintaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rapat dengar pendapat umum RDPU, kami ingin tahu sejauh mana kebijakan moneter Indonesia mampu mengantisipasi dampak kebijakan moneter negara maju, khususnya di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa. Sampai saat ini, The Fed masih akan meningkatkan tingkat suku bunga untuk meredam inflasi tinggi di Amerika Serikat. Dan kita ketahui bangkrutnya Silicon Valley Bank, SVB, merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia, bagaimana kebijakan moneter berpengaruh signifikan bagi stabilitas sistem keuangan suatu negara. Dan RDPU ini diharapkan bisa memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pembicaraan pendahuluan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM PPKF, RAPBN tahun 2024. Adapun tujuan RDPU ini antara lain, yang pertama, kita ingin mereview kondisi ekonomi moneter global dan nasional tahun 2023 dan 2024, serta memberikan gambaran kebijakan moneter dan keuangan nasional yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya potensi krisis moneter dan keuangan global pasca jatuhnya SVB. Yang kedua, mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak dari kebijakan moneter yang ketat, antara lain tingginya suku bunga bank sentral beberapa negara maju atau hawkish, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk meredam laju inflasi yang tinggi di Amerika Serikat dan dampaknya bagi perekonomian nasional pada tahun 2023-2024. Yang ketiga, kita juga ingin menghimpun pandangan yang komprehensif terkait kebijakan moneter yang tepat dalam menentukan tingkat suku bunga BI 7-day reverse repo rate, angka inflasi yang lebih moderat, dan nilai tukar rupiah yang stabil, agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi pada tahun 2023 dan 2024. Di hadapan kita ada dua narasumber hebat, Pak Raden Pardede dan Pak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Kedua narasumber tersebut akan memberikan pandangan berdasarkan keahliannya untuk memberikan masukan, rekomendasi, dan langkah-langkah inovatif terkait terhadap kondisi ekonomi moneter nasional sehingga dapat tetap menjaga APBN 2023-2024 yang sehat, kredibel, dan berkesinambungan. Selain itu, kita juga bisa memberikan masukan terkait kebijakan moneter dan keuangan yang tepat untuk mengantisipasi krisis keuangan internasional. Kami persilakan kepada kedua narasumber untuk memberikan pendalaman terhadap paparan yang akan ditampilkan. Kami mulai dari Pak Andri Asmoro.